Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan kita menjauhi segala larangannya, hanya agar supaya kita menjadi orang yang muttaqun, orang yang muflihun, orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat wassalam marilah kita aturkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semata-mata kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumul mahsyar, yaumul mizan, ketika menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita telah melaksanakan ibadah shaum. Kita telah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh 30 hari. Beriktikaf, qiyamul lail, puasa tahajud, salat tarawih dan seterusnya, termasuk baca Al-Qur'an Karim. Itu semua semata-mata hanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ingin mendapat kesenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan semata-mata dapat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita laksanakan ibadah shaum itu semua semata-mata ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Imam Muslim bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, farhatan yaitu 2 kebahagiaan, 2 kesenangan. Yang pertama farhatun inda fitri. Yang pertama adalah farhatun inda fitri atau inda iftari, yaitu kita senang berbahagia ketika kita iftar, yaitu berbuka, atau kita beridul fitri seperti yang kita laksanakan pada pagi hari. Kenapa kita senang dan bahagia? Karena kita telah melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan, karena memang jadi Allah, yaitu kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kesenangan dan kebahagiaan yang kedua yaitu farhatun 'inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Karena hakikatnya orang yang berpuasa adalah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu langsung Allah membalasnya. As-shaumu li wa ana ajzi. Tentunya kita telah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, bi syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kebahagiaan yang kedua. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kesenangan ketika kita bertemu dengan Tuhan mereka. Yang sebenarnya walaupun di dunia kita punya kesempatan berluang bisa bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah. Kita bisa bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang berharap menginginkan liqa Rabbi, bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah ia mengerjakan amal-amal soleh, berbuat amal-amal kebajikan, menyantuni anak yatim, mengasihi orang miskin. Lebih-lebih kita berbakti kepada ayah dan ibu kita dan mertua kita. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyebutkan sesuatu pun di ibadat rabbih ahada untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Artinya kita di dunia ini bisa bertemu berhadapan dengan Allah atau ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan amal soleh. Kita melaksanakan amal-amal soleh, sebenarnya Allah sudah menemui kita, dan juga kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tentunya dengan ucapan minal aidin wal faizin. Minal aidin, kita telah kembali kepada suci fitrah, seperti bayi lahir, wal aidin wal faizin, dan kita orang yang menang pada hari ini. Karena kemenangan ada pada umat Islam, walaupun negara Muslim, saudara-saudara kita di Palestina tengah dianiaya oleh musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW biasa berdoa ketika Idul Fitri dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, menerima amal-amal kita selama ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang faizin, yang aidin, kembali fitrah, sehingga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita laksanakan hanyalah semata-mata kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk mencapai dan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, Rasulullah SAW dalam Al-Quran menyampaikan seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan hai Muhammad kepada manusia, in kuntum, jika kalian mengaku, tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, tentunya kamu semua harus ikut saya, dan ikut Nabi Muhammad SAW. Berarti tiketnya, persyaratannya kalau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikut Rasulullah SAW. Fattabi'uni, maka ikut aku. Kalau sudah ikut Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ada sebuah riwayat kisah cerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari. Suatu ketika Rasulullah SAW tengah duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW suatu hari ketika Gusti Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Faqalu, maka
sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Gerangan apa wahai Rasulullah engkau menangis pada saat ini? Faqala, Rasulullah SAW bersabda, Ishtaqtu li ahbabi. Saya merindukan orang-orang yang saya cintai. Ishtaqtu li ahbabi. Saya merindukan orang-orang yang saya cintai kepada sahabat. Kenapa engkau menangis ya Rasul? Aku merindukan orang-orang yang aku cintai. Kemudian sahabat berkata, awalasna ahbabaka ya Rasulullah, bukanlah kami ya Rasulullah yang kau cintai ini, yang kau rindukan? Qala Rasulullah SAW menjawab, la, tidak. Antum ashabi, tapi kalian ada sahabat-sahabatku yang pasti masuk surga nanti. Yang aku rindukan itu adalah amma ahbabi, adapun kekasih-kekasihku itu kaum, yaitu suatu kaum ya'tuna min ba'di, mereka datang setelah aku tidak ada di dunia ini, setelah aku wafat. Yu'minu Nabi, akan tetapi mereka sangat beriman kepada Rasulullah SAW. Walam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Berarti kita telah dirindukan oleh Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu, 1442 tahun yang lalu. Rasulullah pernah menangis merindukan kita kepada umatnya yang sedang mencintainya, melaksanakan perintahnya. Asfaqtum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita juga pernah merindukan beliau? Apakah kita pernah mencintai beliau? Padahal beliau itu sangat-sangat mencintai kita. Bahkan Rasulullah menangis di hadapan sahabat. Bahkan di malam mahsyar Rasulullah SAW menanti kita di Siratal Mustaqim, yaumul mahsyar dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW tidak masuk surga sehingga umat-umatnya masuk dalam surga semuanya. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW, begitu cintanya kepada kita. Nah, sehingga dalam waktu nazak pun yang disebutkan bukan istri, keluarga dan anaknya, akan tetapi ketika malaikat maut mencabutnya, yang disebutkan adalah ummati, ummati, ummati. Itulah Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat Sauban atau Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW, fasa'ala, kemudian bertanya, kaifa liqauka ya Rasulullah, katina fa'tina. Disetamang ki ajunan wahai Rasulullah SAW, pati alam kubur, alam barzakh, alam mahsyar sampai surga. Bagaimana aku ini bisa bertemu kau ya Rasulullah? Faqala, sejenak Rasulullah terdiam. Kemudian turun ayat melalui malaikat Jibril, wa man yuti'illah wa rasulah ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat ketika bertanya, apakah kami bisa bertemu ajudan engkau ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, wa may yuti'illah, ayat turun, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ma'alladzina, maka mereka itu nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Siapa mereka? Minan nabiyina, dari golongan para nabi, was-siddiqin, dan para syuhada, para sahabat-sahabat, was-syuhada'i was-shalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang baiklah menjadi teman mereka. Dzalikal fadlu
minallahi wa kafa billahi alima. Itu semua adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah Allah yang mengetahuinya. Surat An-Nisa ayat 79. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi.